Bab 881, Segel diangkat. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Swoosh. Suke mengaktifkan Lucky Aura. Dia mengalihkan pandangannya ke antarmuka sistem parsel. Tas misteri besar segera dibuka. Beberapa berkas cahaya ditembakkan dan bersarang ke dalam slot parsel, lalu muncul sebagai item. Emblem pelarian kelas tinggi X2. Kartu pengubah bentuk acak. Item ini adalah alat. Itu dapat menghasilkan semua jenis karakter secara acak, yang akan berubah secara acak seiring waktu dan menghasilkan 100 poin kasih sayang atau permusuhan. Durasi penggunaan alat ini adalah 4 jam. Emblem Ultra Invincible X2, amulet konsumsi sekali pakai, menahan semua serangan dari siapapun di bawah tahap penggarap abadi, berlangsung selama 5 detik. Badge ini tidak buruk sama sekali. Mata si Kei berbinar. Meskipun dia tidak mendapatkan banyak barang dari tas hadiah ini, setiap barang di dalamnya sangat berharga. Dia telah memperoleh 2 emblem pelarian kelas tinggi dan 2 emblem Ultra Invincible. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu adalah rejeki nomplok. Namun, kartu pengubah bentuk acak itu. Benda apa itu? Karakter acak, perubahan acak, generasi kasih sayang dan poin permusuhan acak? Omong kosong, seberapa acak itu bisa terjadi? Suke mengerutkan kening. Dia bukan orang yang terlalu menyukai keacakan. Yang paling penting, trik sederhana seperti mengubah penampilan tidak ada artinya bagi Suke. Dia sudah memiliki boneka penyamaran untuk itu. Secara keseluruhan, kartu pengubah bentuk tidak terlalu menarik bagi Suke. Lupakan, saya mendapatkan penghasilan saya dengan 2 lambang ultra tak terkalahkan itu. Sedangkan untuk 2 escape emblem, sekarang aku memiliki total 3 emblem, termasuk yang aku dapatkan sebelumnya. Suke mengabaikan kartu pengubah bentuk dan dengan penuh semangat mengikuti 2 lambang ultra tak terkalahkan. Hatinya bernyanyi, dengan 2 mantra ini, ibuku tidak perlu lagi khawatir aku dipukuli. Arwulf, nak, apakah kamu gila? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan bermeditasi? Kenapa kamu menyeringai seperti orang idiot sambil duduk di sana? Buttfast, berjaga di luar, bertanya sambil menatap Suke dengan aneh. Bodoh, berhenti mengganggu saya. Saya akan berkultivasi sekarang. Suke memelototi Buttfast. Dia mengeluarkan manual seni sihir tanpa kata dan menutup antarmuka sistem. Dengan hanya tersisa 1 bulan, sudah terlambat bagi Suke untuk memajukan tahap kultivasinya. Dia tidak akan membuat banyak kemajuan dalam waktu singkat ini. Oleh karena itu, dia telah memutuskan untuk mengkonsolidasikan konsolidasi Tao-nya. Dia akan terus menguraikan seni sihir tanpa kata. Ledakan. Dia menutup matanya, dan semangatnya segera mengalir ke seni sihir tanpa kata. Sekali lagi, dia akan membenamkan dirinya ke dunia ketiadaan. Di bawah kakinya ada labirin tua yang sama dari kata-kata hitam yang campur aduk. Itu adalah refleksinya tentang konotasi Tao-nya. Suke tidak asing dengan tempat ini. Dia membawa dirinya ke tengah sekali lagi dan duduk dengan kaki terlipat. Beberapa saat kemudian, untaian coretan jimat hitam mengalir keluar dari tubuhnya seperti sungai yang panjang. Mereka mengalir ke segala arah, perlahan mengisi dunia kosong ini. 1 hari, 2 hari, 5 hari, 10 hari. Segera, 30 hari telah berlalu dalam sekejap. Suke masih tenggelam sepenuhnya dalam seni sihir tanpa kata dan dunia konotasi Tao-nya. Selama sebulan penuh, dia tidak pernah bangun dari bayangannya tentang konotasi Tao. Meskipun tidak ada yang berubah tentang konotasi Tao-nya, itu lebih kuat daripada sebelum dia masuk ke meditasi terpencil. Swoosh! Ketika Suke membuka matanya, ki spiritual yang mengelilingi tubuhnya telah mengeras di depan matanya. Konotasi Tao-nya berada pada kondisi ketebalan maksimum, secara tidak sengaja menekan ki spiritual. Arwulf, nak, kamu akhirnya bangun? Waktu yang tepat, kalian berdua bangun pada saat yang sama. Suara Buttfast muncul entah dari mana. Bingung, Suke menoleh untuk melihat bagian luar lubang pohon. Jiang Hongyan juga berjalan keluar dari lubang pohon tetangga. Kultivasi Jiang Hongyan telah berakhir beberapa saat lebih awal darinya. Jiang Hongyan saat ini tidak hanya lebih kuat dari sebelumnya, tetapi dia juga terlihat lebih cantik pada pandangan pertama. Kecantikannya tetap begitu kuat sehingga hanya dengan berdiri di sana, dia menjadi pemandangan.
Namun, aura indah yang dibawanya semakin dalam. Itu mungkin hasil dari dia akhirnya memperbaiki jiwanya menjadi satu kesatuan yang sah. Sungguh kebetulan, nona kecil. Bagaimana keuntunganmu? Suke tersenyum saat dia bangkit dan berjalan menuju Jiang Hongyan. Dia melambai untuk mengangkat penghalang yang membatasi. Jiang Hongyan tersenyum ringan, mengangguk, itu sukses. Itu keren, jawab Suke. Dengan banyak hal, dan terutama tentang memperbaiki jiwanya, Suke tidak pernah khawatir Jiang Hongyan akan gagal. Ya Tuhan, berhenti mengobrol. Segelnya terangkat. Saya sudah bisa merasakan niat membunuh dari banyak orang di luar, mati untuk membunuh kita semua. Budfest berkata dengan cemas. Budfest telah terbaring di luar lubang pohon selama sebulan penuh. Sekarang segel itu akhirnya akan terangkat, Budfest mulai gelisah. Suke dan Jiang Hongyan melangkah keluar dari lubang pohon masing-masing. Mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk memindai sekeliling mereka. Keduanya segera merasakan bahwa segel di area ini memang melemah dengan cepat dan akan segera bubar. Juga, karena segel melemah, mereka bisa merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya di luar penghalang, semuanya haus akan darah mereka. Setidaknya ada 3 pembangkit tenaga listrik di puncak panggung kendaraan hebat. Jiang Hongyan mengerutkan kening dan sedikit mengangkat alisnya yang indah. Ekspresinya serius. 3. Yah, itu cukup sedikit. Suke juga mengerutkan kening. Dia awalnya berpikir bahwa tidak peduli seberapa dalam fondasi suku manusia surgawi, paling banyak hanya akan ada 2 manusia surgawi di puncak panggung kendaraan besar. Dia bahkan berpikir bahwa kedua pembangkit tenaga listrik di puncak panggung kendaraan hebat itu akan percaya bahwa dia terlalu tidak penting untuk dihadapi dan akan duduk di luar pertempuran. Namun, ternyata dia salah perhitungan. Lawan mengirimkan 3 pembangkit tenaga listrik di puncak tahap kendaraan hebat, sekaligus. Swoosh! Tiba-tiba, Jiang Hongyan melambaikan tangannya yang ramping dan sepetak kemilau hijau menimpa mereka. Seperti immortal eliksir yang larut menjadi wewangian, kilau mulai menyebar. Begitulah efek dari ramuan penyembunyian surgawi. Itu bisa menghapus kehadiran mereka dan menyembunyikan sosok mereka, sehingga sulit bagi manusia surgawi untuk mendeteksi keberadaan mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita lari juga? Belum terlambat untuk lari. Budfest bertanya ragu-ragu. Budfest selalu goyah ketika harus memilih antara kehidupan dan kelezatan. Akan terlambat jika kita berlari dan tidak melakukan apa-apa lagi. Juga, tidak perlu lari sama sekali. Suke menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke tanah di depan hutan. Dia tahu bahwa itu adalah jalan menuju wilayah manusia surgawi. Yah, toh dia tidak perlu lari, setidaknya untuk saat ini. Dengan 2 lambang ultra tak terkalahkan di tangannya, bahkan hanya dengan 3 lambang pelarian kelas atas, dia bisa menjamin pelarian mereka tidak peduli dalam situasi sulit seperti apa mereka berada, melewati kurungan apapun dari penghalang atau segel. Aku tidak peduli apakah itu sarang harimau atau sarang naga, aku harus melihat tempat itu dengan kedua mataku sendiri. Suke berkata dengan tegas. Lagi pula, kembalinya dia ke bumi bergantung padanya. Jiang Hongyan mengangguk setuju. Dia tersenyum tipis, segelnya akan diangkat. Mari kita pergi ke sana dulu. Tidak peduli bahayanya, dia tidak akan menolak saran Suke. Selain itu, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, alasan terpenting adalah dia percaya pada kekuatan Suke. Suke tidak akan mengambil risiko jika dia tidak percaya diri. Tunggu, saya belajar sesuatu yang baru ketika saya berlatih meditasi terpencil. Biarkan aku mencobanya. Seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, Suke memanggil antarmuka sistem sekaligus. Tatapannya dengan cepat tertuju pada item Shape Shifting Cord. Dia tahu bahwa manusia surgawi di hutan itu pasti menyaksikannya memusnahkan manusia surgawi lainnya, melalui beberapa metode tanpa sepengetahuannya. Karena itu, mereka pasti akan keluar untuk darahnya. Jika demikian, ini mungkin kesempatan yang tepat untuk mencoba kartu pengubah bentuk. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang sangat berharga, namun tidak berguna. Jika dia bisa menggertak mereka setelah transformasinya, dia bisa menyelamatkan banyak masalah. Dengan mengingat hal itu, Suke menggunakan kartu pengubah bentuk. Jiang Hongyan dan Budfest memandang Suke dengan penuh minat. Keduanya tahu bahwa kekuatan Suke sudah sangat tinggi.
Namun, bukankah dia hanya mengatakan bahwa dia telah mempelajari sesuatu yang baru di bulan dia berlatih meditasi terpencil? Mungkinkah itu seni sihir menakutkan lainnya? Semakin mereka memikirkannya, semakin penasaran mereka. Swoosh! Kecemerlangan putih yang menyilaukan tiba-tiba melonjak dari tubuh Suke. Itu tampak seperti kilatan, tetapi memudar lebih cepat. Cahaya putih menghilang dalam sekejap mata, tapi Suke hilang. Sebagai gantinya berdiri seorang wanita cantik berpakaian minim serba merah, dengan kipas terlipat di tangannya. Udara sepertinya membeku. Omong kosong, Buttface adalah orang pertama yang mendaftarkan transformasi Suke, dan berteriak kaget. Jiang Hongyan berdiri terpaku di tanah, tidak bisa bereaksi. Meskipun biasanya dia selalu tenang dan terkumpul, wajahnya dipenuhi keterkejutan kali ini. Tidak ada yang menyangka bahwa sesuatu yang baru yang disebutkan Suke akan membuatnya berubah menjadi wanita yang begitu menggoda. Apa yang direncanakan orang ini? Omong kosong, apa kau sudah gila, nak? Inilah yang Anda pelajari dalam 1 bulan meditasi terpencil? Buttface bertanya, bingung. Tidak ada yang tahu bahwa Suke adalah yang paling tercengang dari semuanya. Sosok yang telah diubah oleh kartu pengubah bentuk tidak lain adalah karakter permainan yang sangat populer, Mai Shiranui. Apa-apaan ini? Apa artinya ini? Anda membuat Octosein yang hebat, tampan, dan kuat menjadi jebakan? Ding, kamu saat ini berubah menjadi Mai Shiranui. Efek acak yang didapat adalah, mendapatkan 100 poin kasih sayang dari orang asing. Bibir Suke berkedut mendengar kata-kata sistem. Dia segera menjawab, kartu pengubah bentuk apa ini? Ini gila, bukankah aku butuh wajah? Saya tantang Anda untuk membuat Mai Shiranui asli untuk saya, lihat apakah saya akan tidak, batalkan efek ini sekarang juga. Aku dipermalukan sampai habis. Ding, karena kartu pengubah bentuk diklasifikasikan sebagai item, penggunaannya tidak dapat dibatalkan. Efeknya akan berakhir secara otomatis setelah 4 jam. Silakan gunakan dengan baik, tuan rumah, jawab sistem. Suke berubah menjadi hijau. Tidak dapat membatalkan, gunakan dengan baik. Gunakan dengan baik, pantatmu. Yah, sial, dia akhirnya jatuh ke lubang yang dia gali sendiri. Dia tidak punya pilihan selain menjadi jebakan selama 4 jam ke depan. Anak kecil, apa yang kamu rencanakan kali ini? Jiang Hongyan menoleh ke Suke dan bertanya dengan nada menggoda. Ini taktik? Ya, taktik cerdasku untuk mengalihkan perhatian musuh. Saya memancing harimau menjauh dari sarang. Itu tipuan dan gangguan. Anda akan melihat ketika saatnya tiba. Suke memaksakan senyum kaku. Ini adalah kebanggaan yang harus dijunjung tinggi oleh orang suci yang bertindak tangguh dengan segala cara. Mainkan dengan tenang di permukaan, sambil mengutuk diri sendiri di dalam hati. Meskipun dia sekarang terpaksa menjadi jebakan, dia tetap harus menahannya dan tidak menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Kalau tidak, itu akan terlalu memalukan. Anak muda, kamu semakin menakutkan. Aku tidak bisa lagi melihatmu. Buttface berkomentar dengan sangat nyeri. Dia merasa bahwa Suke menjadi semakin sesat, dan tidak ada cara untuk mencapai tujuannya yang tidak akan dia gunakan. Berhentilah mengoceh omong kosong itu dan ikuti aku. Suke menepuk kepala Buttface dan berjalan di atas kakinya yang putih dan ramping. Dia menuju ke ujung lain hutan. Itu adalah arah yang mengarah ke wilayah manusia surgawi. Namun, Jiang Hongyan dapat melihat bahwa Suke benar-benar malu. Meskipun dia lebih baik mati daripada mengakuinya, Jiang Hongyan cukup mengenalnya untuk melihat melalui bagian depannya yang kuat. Menatap punggungnya saat dia berjalan pergi, Jiang Hongyan hampir tidak bisa menahan senyum yang terbentuk di bibirnya. Lagi pula, sangat jarang melihat si kecil sebingung ini. Suke selalu bertingkah terlalu dewasa untuk usianya, jadi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dalam situasi yang begitu memalukan. Pada akhirnya, mereka bertiga akhirnya sampai di perbatasan hutan. Di depan mereka ada penghalang yang tak terlihat. Meskipun tidak dapat dilihat atau dirasakan, siapapun yang berjalan ke arahnya akan terdorong mundur oleh kekuatan yang besar. Bahkan jika seseorang menyerangnya dengan seni sihir, tidak ada yang bisa merusaknya. Suke dengan cepat menyerah untuk menghancurkan penghalang secara paksa setelah beberapa kali mencoba. Di satu sisi, dia tidak bisa membuka segel dengan cepat.
Di sisi lain, segel itu dengan cepat melemah dan akan menghilang setiap saat. Mencoba membukanya sekarang akan membuang-buang kekuatan inti sejati. Tentu saja, alasan utama dia mengalami begitu banyak masalah adalah kostumnya ini. Jubah Mai Shiranui sangat minim sehingga dia mungkin tidak mengenakan apa-apa. Dia tidak bisa bergerak dengan nyaman sama sekali. Ledakan. Pada saat itu, gemuruh guntur yang memekakkan telinga terdengar di seluruh awan. Seolah-olah sambaran petir merobek langit di siang hari yang cerah. Suke melirik ke atas dan melihat layar cahaya redup menyebar ke bawah dengan kecepatan tinggi. Itu dimulai dari ujung Skydome, seolah-olah seseorang telah merobek air mata di langit. Segelnya diangkat. Suke tersenyum dan menyingkirkan kipas terlipat di tangannya. Sambil tersenyum, dia melihat ke depan. Arwolf, aku memutuskan untuk menjadi serigala yang pendiam. Buttface mulai gugup. Dia bersembunyi di belakang Suke dan tampak seolah-olah dia akan mengubur kepalanya di pasir setiap saat. Jiang Hongyan setenang biasanya. Mewah dan anggun, aura supremasinya sebagai permaisuri membuatnya menonjol di antara hutan gelap di sekelilingnya. Dia cukup untuk membanjiri semua hal indah di dunia. Bam! Dalam beberapa saat, segel di udara telah menyebar ke bawah. Penghalang tak terlihat di depan mereka terbakar abis seperti perkamen yang terbakar, kilatan singkat dan menghilang. Detik berikutnya, pemandangan di depan mereka mulai berubah. Hutan masih terbentang di belakang Suke, Jiang Hongyan, dan Buttface. Namun, di depan mereka, rumah-rumah batu dengan berbagai ukuran mulai bermunculan. Rumah-rumah ini berserakan di seluruh puncak gunung, sebuah kota kecil dengan arsitektur kuno. Di perbatasan kota berdiri seluruh pasukan prajurit manusia surgawi, aura mereka luar biasa dan penuh badai. Mereka menyerbu ke pinggiran, geram dan siap membunuh. 3 tetua berdiri di depan pasukan mereka, tekanan mereka meliputi dan menguras tenaga. Dengan penampilan awet muda dan rambut putih, mereka tidak lain adalah 3 pembangkit tenaga manusia surgawi di puncak panggung kendaraan besar. Di belakang ketiga tetua berdiri ratusan pembangkit tenaga Crossing Calamity Heavenly Human. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya tampak geram. Swoosh! Hanya sekejap mata yang diperlukan. Kerumunan manusia surgawi telah menyapu keluar dari hutan, menembakkan tatapan maut pada Suke dan Jiang Hongyan. Namun, kartu pengubah bentuk Suke tampaknya memberikan dampak yang sangat signifikan. Kerumunan menyerbu ke arah mereka, marah dan membunuh, seolah-olah mereka akan membunuh Suke, Jiang Hongyan, dan Buttface begitu mereka berhasil menangkap mereka. Namun, begitu mereka cukup dekat dengan Suke, ekspresi mereka tiba-tiba mulai melunak. Efek lain dari kartu pengubah bentuk mulai berlaku. Saat di depan orang asing, itu bisa meminta peningkatan 100 poin kasih sayang dari pihak lain. Suke tidak tahu betapa sangat membantunya 100 poin kasih sayang, tetapi mereka tampaknya telah bekerja dengan cukup baik berdasarkan situasi saat ini. 3 tetua di puncak Great Vehicle Stage masih memiliki ekspresi sedingin batu. Namun, mereka tidak lagi mengirimkan tekanan itu kepada Suke dan rekan-rekannya. Adapun manusia surgawi di belakang mereka, hampir semuanya menyerah pada kecantikan dan keanggunan Suke dan Jiang Hongyan. Pria menatap mereka berdua seperti mereka telah kehilangan jiwa mereka, sementara wanita juga tampak terpesona oleh kecantikan mereka. Namun, dalam kondisinya saat ini, Suke hampir ingin muntah dalam diam. Jika orang melihatnya, terpesona ketika dia masih dalam tubuh laki-lakinya sendiri, dia akan sangat senang. Namun, dalam tubuh wanita saat ini, dia bahkan tidak bisa tampil dengan baik. Sialan kau, kartu pengubah bentuk? HMPH. Jadi hanya ada 2 manusia yang tersisa? Salah satu tetua manusia surgawi di puncak panggung kendaraan hebat mencemooh dengan dingin. Meski niat membunuhnya sudah berkurang, sikapnya tetap tidak ramah. Lagi pula, mereka adalah manusia surgawi, sombong secara alami dan bangga dengan pengasuhan. Mereka mengabaikan ras lain yang bukan milik mereka. Tidak peduli seberapa tinggi poin kasih sayang mereka, pola pikir mereka tidak dapat diubah dengan mudah. Kamu manusia apa, dan di mana Suke dari fraksi surga yang meledak? Tunjukkan dirimu saat ini juga. Tetua itu berbicara lagi, matanya tertuju pada Suke. Suke segera mengangkat kipas yang terlipat itu dan menutup mulutnya, tersenyum penuh cinta. Oh, kamu orang tua yang bodoh, kamu sangat nakal. Tidak.
Senior, saya Mai Shiranui, dan di samping saya adalah adik perempuan saya, Nodep. Mai Shiranui. Tanpa kedalaman. Nama-nama apa ini? Penggarap manusia surgawi mengerutkan kening bingung. Suke memegang lengan Jiang Hongyan dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Kemudian, dia berkata dengan genit, kami sangat terkenal di benua Suanzhen. Dan nama anjing ini adalah No Idea. Dia juga adik kita. Kami adalah saudara perempuan yang baik dengan ikatan yang erat, dan kami tidak pernah berpisah. Engah. Buttfast, yang sedang berbaring tengkurap, hampir memuntahkan darah setelah mendengar itu. Tidak ada ide. Tandai situs web ini gratis, web.vl.com untuk memperbarui novel terbaru. Saudara perempuan yang baik dengan ikatan yang erat dan tidak pernah berpisah? Ini sangat menjijikkan. Namun, para pembudidaya manusia surgawi tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Selain efek dari 100 poin kesukaan Suke dan Jiang Hongyan adalah wanita yang sangat cantik, yang cukup langka di dunia ini. Kegenitannya tampak cukup normal bagi mereka. Juga, mereka hanya tahu sedikit tentang pembudidaya manusia. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak mempertanyakan nama samaran aneh Suke dan Jiang Hongyan. Pada saat ini, lelaki tua di puncak Great Vehicle Stage melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, Tian Cheng, bawa pergi kedua wanita ini dan anjingnya dan tunggu perintah kami selanjutnya. Kalian semua, ikuti aku untuk membunuh Suke dari fraksi surga yang meledak. Kami akan mencarinya di sepanjang jalan kenaikan surgawi dan tidak akan meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Sesuai keinginan kamu. Sekaligus, lebih dari 100 pembudidaya manusia surgawi mengepakkan sayap putih mereka dan terbang ke langit seperti sekawanan besar angsa putih, yang cukup luar biasa. Mereka menutupi langit dan mulai mencari Suke dengan hati-hati, mengikuti 3 pembangkit tenaga listrik di puncak panggung kendaraan besar. Suke sangat senang, dia tidak menyangka efek dari kartu pengubah bentuk akan sangat luar biasa. 100 poin kesukaan yang dihasilkan oleh kartu ini jelas merupakan faktor kunci yang memungkinkannya untuk menyelesaikannya dengan mudah. Ini menguntungkan. Cosplay ini sangat menguntungkan. Mohon lakukan yang terbaik untuk mencari saya di jalan kenaikan surgawi. The Act of Sein akan membuat masalah di wilayah Anda dengan mewakili fraksi surga yang meledak. Jiang Hongyan, yang baru saja menyadari apa yang telah terjadi, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Baru saja, Suke mengatakan dia akan menjadi seorang wanita untuk membingungkan musuh dan memancing mereka pergi. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melakukan itu. Penipuannya yang berhasil membuatnya sangat terkesan. Lady Mai Shiranui, Lady Nodep, tolong lewat sini. Kultivator laki-laki di level 8 dari Crossing Calamity Stage, yang berdiri di samping mereka, berkata pada saat ini. Matanya tertuju pada Suke dan Jiang Hongyan sejak awal. Meskipun suku manusia surgawi memiliki banyak pria tampan dan wanita cantik, mereka belum pernah melihat wanita cantik seperti Suke dan wanita anggun seperti Jiang Hongyan sebelumnya. Oke, Saudara Tian Cheng? Suke menjawab genit, sambil mengedipkan matanya. Dia sangat pandai memesona orang lain. Kegenitannya benar-benar memikat Tian Cheng dan bahkan membuat Jiang Hongyan dan Buttfast tercengang. Orang ini sangat jahat, bagaimana dia bisa begitu genit? Dia pasti satu-satunya pria di dunia ini yang bisa bertindak sebagai wanita dengan cara yang begitu hidup. Lady Mai Shiranui, tolong jangan khawatir. Selama Anda kooperatif, kami tidak akan menyulitkan Anda. Tian Cheng, yang terpesona oleh Suke, berkata sambil membawa mereka ke wilayah suku manusia surgawi. Dalam perjalanan, Suke melakukan yang terbaik untuk memikat Tian Cheng, yang tidak bisa tidak menelan ludah sepanjang waktu. Sebagian besar pembudidaya manusia surgawi, terutama generasi muda mereka, tumbuh di dunia kecil ini. Mereka hampir tidak memiliki pengalaman sosial. Mereka kuat tetapi tidak tahu apa-apa tentang trik. Suke berhasil mendapatkan banyak informasi berguna dari Tian Cheng dalam 2 atau 3 kata. Sebenarnya, suku manusia surgawi juga memiliki banyak leluhur. Karena aturan langit dan bumi, para leluhur ini berumur panjang. Namun, tidak satupun dari mereka bisa mencapai alam surgawi. Mereka harus tidur di tempat suci suku manusia surgawi, agar mereka bisa meninggalkan tempat ini suatu hari nanti. Yang disebut tempat suci mereka adalah area kecil yang mistis.
Di dalam area ini, semuanya terbalik, yang berarti langit berada di bawah sedangkan bumi berada di atas. Begitu orang memasuki area ini, mereka harus berjalan terbalik. Memang benar untuk mengatakan bahwa semua yang ada di area kecil ini berlawanan dengan hal-hal yang ada di dunia nyata. Suke menduga bahwa sangat mungkin baginya untuk menggunakan mantra pemecah ruang di area itu. Segera dia bertanya, "Saudara Tiancheng, di mana tempat suci itu? Bisakah Anda membawa kami ke tempat itu sehingga kami dapat melihatnya?" Setelah mengatakan itu, dia menatap Tiancheng dengan mata besarnya yang berair, yang dipenuhi dengan kegenitan dan ajakan. Lebih penting lagi, dia menggunakan gerakan khas Mai Shiranui dengan mengguncang dadanya yang menjulang tinggi, yang sangat menggoda. Tiancheng merasakan darahnya mendidih di pembuluh darahnya dan hampir menyembur keluar dari lubang hidungnya. Untungnya, kewarasan terakhirnya selamat karena cuci otak bertahun-tahun. Dia tersadar tepat pada waktunya dan berkata dengan senyum masam, "Tidak mungkin. Tempat suci adalah tempat terpenting dari suku manusia surgawi. Kita tidak diperbolehkan membawa orang asing ke tempat ini dengan santai. Apalagi, bahkan saya tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Hanya mereka yang memiliki lempeng manusia surgawi yang diizinkan memasukinya." "Lempeng manusia surgawi?" Suke terkejut dengan jawabannya. Ketika mereka memulai ujian manusia surgawi, para pembudidaya manusia surgawi yang telah dibunuh olehnya menyebutkan bahwa orang yang dapat menemukan lempeng manusia surgawi di area uji coba akan menjadi tamu terhormat mereka. Saat itu, dia menduga lempeng manusia surgawi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dia tidak menyangka mereka harus memasuki tempat suci dengan itu. "Saya kira Anda pernah mendengarnya selama persidangan. Pelat manusia surgawi dihasilkan secara alami. Mereka yang memiliki pelat semacam ini dapat memasuki tempat suci, di mana bahkan seorang kultivator di puncak panggung kendaraan besar pun tidak diperbolehkan masuk." Tiancheng menjawab, menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia menunjuk ke pegunungan di belakang mereka, dan berkata, "Lihat, tempat suci kita ada di sana. Saya pernah ke sana sekali ketika saya masih muda. Saya menghadiri wudhu di tempat suci dengan meminjam salah satu plat manusia surgawi publik dari suku kami. Setelah itu, saya tidak pernah memasuki tempat suci lagi. Jika lempeng manusia surgawi itu tidak dijaga oleh pembangkit tenaga listrik di pavilion manusia surgawi, kita akan menyelinap ke tempat suci untuk berkultivasi dengan mencuri lempengan itu." "Saya mengerti." Suke mengangguk sambil tersenyum. Dengan memusatkan pandangannya pada gunung-gunung itu, dia cukup yakin itu adalah tempat di mana dia bisa menggunakan mantra pemecah ruang. Menurut peta yang ditinggalkan oleh Zhang Tiadao, titik akhirnya terletak di pegunungan itu. "Nyonya, tolong ikut saya. Anda harus tinggal di penjara suku kami selama beberapa hari dulu. Saat leluhur kami kembali, mereka pasti akan membebaskanmu." Pada saat ini, Tiancheng berkata dengan suara rendah, sambil menatap Suke dan Jiang Hongyan dengan mata berapi-api, "Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda akan menanggung kesulitan di masa depan bahkan jika Anda dapat bertahan hidup di suku kami. Jika Anda bisa melayani saya di masa depan, saya akan mengucapkan kata-kata yang baik untuk Anda di depan leluhur kami." "Brengsek! Orang cabul, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menggertak orang suci yang bertindak keras?" Kelopak mata Suke sedikit berkedut. Kekuatan inti sejati yang luar biasa dan konotasi Tao sedang diaglomerasi di tangannya. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan pembudidaya manusia surgawi di sekitar mereka. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan hendak membunuh Tiancheng. Desir! Tiba-tiba, beberapa helai cahaya keemasan keluar dari jari-jari Jiang Hongyan, yang menembus tubuh Tiancheng dengan kecepatan luar biasa. Tiancheng bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dahi dan hatinya telah ditutupi oleh cahaya keemasan, yang langsung menghapus vitalitasnya. Kegagalan. Saat berikutnya, Tiancheng jatuh ke tanah dan menjadi terengah-engah.